Kamu belum pergi. Zisu, ayo cari sesuatu untuk dimakan. Bagus. Hei. Aku tadi tidak cukup untuk makan malam tahun baru. Bisakah kamu menemaniku makan sedikit lagi? Ini kue rami yang aku buat sendiri. Kamu tidak bisa bilang ini tidak enak. Ini bir Jade Spring yang aku ambil diam-diam. Meskipun tidak ada minuman terkenal yang kamu punya, tapi ini juga enak. Aku ingin mengangkat gelas untukmu, Nona Zheng. Semoga tahun baru bahagia dan masa depan yang makmur. Kamu tidak akan berpikir anggurku tidak enak, kan? Hei, pelan-pelan, ayo. Minumlah sup. Ada apa? Tidak enak diminum. Yang kecil-kecil di jalan kedinginan. Maaf, aku tidak menyangka akan dingin begitu cepat. Pasti tidak enak diminum. Untuk siapa kejutan, siapa bilang tidak mencintai. Aku suka minum dingin saat perutku panas. Ini yang sudah aku makan. Makan malam tahun baru terbaik.
Apa itu? Keseleo di kaki. Ini terkilir. Biar aku gosok untukmu. Tidak. Tidak bisa digosok saat baru terkilir. Semuanya sangat familiar. Kenapa kamu minta maaf? Siapa yang malu denganmu? Kamu yang tahu obat atau aku yang tahu obat? Kamu ambilkan aku bola salju. Nah, ini dia. Aku beritahu kamu saat aku baru terkilir. Aku perlu kompres dingin dengan es. Tidak tahan panas. Lebih tidak bisa digosok dengan tangan. Kamu juga pakai senjata dan pedang. Bahkan ini tidak mengerti. Siapa yang tahu ini? Oke, kamu keseleo kakinya. Biar aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Itu 2 hari pincang. Lagi pula lebih baik kamu menyimpannya sendiri. Siapa yang akan menemanimu selama tahun baru? Siapa yang mau menemani saya merayakan tahun baru dengan baik hati? Baiklah. Kamu tidak kasihan pada saya, oke? Kembang api, kenapa kamu memberi makan? Saya ingin memutarnya lagi. Saya lupa. Saya hanya ingin melihat kembang api. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa begitu bersemangat untuk melihat dengan jelas? Kamu ingin menakuti orang. Ini indah. Sayangnya terlalu singkat. Saya ingat. Ketika saya berusia 9 tahun. Ibu saya juga membawa saya melihat kembang api seperti ini. Kembang api hari itu. Secantik hari ini. Saya bertanya kepada ibu saya. Ibu, apakah saya bisa menonton kembang api setiap tahun? Ibu saya berkata, baik. Hasilnya. Setelah tahun kedua. Ibu saya dibunuh oleh ibu tiri saya. Saya berada dalam kegelapan. Saya memanggil wanita jahat itu. Ibu selama lebih dari 10 tahun. Pada hari perayaan universal ini. Siapa yang akan ingat? Ibu saya berada di hari yang bahagia ini. Apakah kamu sudah pergi? Jangan terlalu sedih. Ibu tirimu itu sangat jahat. Tuhan akan menghukumnya. Apakah begitu? Ya. Orang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Kamu lihat, karena saya membantu seseorang berobat di kuil Yongking. Ayah saya hampir memaksa saya menjadi biarawati. Tuhan punya mata. Tiba-tiba Kaisar memberi saya gelar Siang Jun. Sekarang tuangkan. Saya tidak perlu menikah. Ayah saya. Apa yang kamu tertawakan? Tidak. Saya tertawa, kamu benar. Orang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Bagaimanapun juga. Aku masih ingin berterima kasih padamu. Biarkan aku melewati satu. Pemandangan musim semi yang sangat tak terlupakan. Baiklah. Jika kamu menyukainya, aku akan menemanimu seperti ini setiap tahun di masa depan. Sungguh-sungguh. Sepakat. Sepakat. Nah, apakah kamu ingin pergi melihat lentera pada festival lentera? Hei, lihat petasan itu sangat tinggi. Ingat untuk pergi ke Wangs di West Street untuk melihat lentera. Yang paling indah. Aku yakin kamu akan menyukainya. Bagus.
Sang ratu telah tiba. Lihat sang ratu. Kapan kaisar kembali? Pagi-pagi sekali seperti banyak anggur. Aku segera tidur setelah kembali. Festival Lentera. Emas Festival Lentera besar. Itu pantas. Haha, kamu lihat bagaimana haha, Yunxian lihat. Hei, apa pendapatmu? Kurasa kita sudah mengemas begitu banyak Yuan Xiao. Apakah kamu ingin mengirim beberapa ke ibu angkatmu nanti? Oh, tidak perlu. Ibu angkatmu. Dia mengirim seseorang untuk mengantar Festival Lentera pada siang hari. Benarkah? Ini datang teh nenek. Hei. Pria ini tidak berguna ketika dia sudah tua. Aku terlalu mengantuk untuk bertahan sebelum bisa menyelesaikan Festival Lentera. Hei. Kamu lelah 2 hari ini. Beristirahatlah dengan baik. Ya? Ayo. Tandu sudah siap untukmu. Pergi lebih awal dan kembali Jangan lebih awal. Jangan membuatku bekerja sia-sia. Pergi. Aku bilang bagaimana nenek bisa mengantuk begitu cepat. Jadi itu kamu. Yuk, keluargaku sudah menambahkan 3 kali kulit akasia dan biji kurma ke dalam tehnya. Dan kulit kepompong jangkrik. Akhirnya aku menutupi rasanya dengan krim mawar. Kamu bisa tenang. Tidak akan bangun dalam 3 atau 4 jam. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Nenek sudah sangat tua. Jangan khawatir, Nona. Aku sudah lama bersamamu. Tidak bisakah kamu meresepkan obat penenang? Tapi aku hanya takut aku salah. Jadi aku sudah mencobanya beberapa kali pada Linglong dan Guizhen. Benar-benar tidak ada masalah. Ayo, mari masuk mobil. Harrison, pergi lebih awal dan pulang lebih awal. Hati-hati. Ayo pergi. Kepala jembatan Singhe. Aku pikir kamu sangat menarik. Aha. Ahahaha, yang mulia. Aku akan mengajukan toast lagi untukmu. Hahaha. Mei Ling. 1 gelas untuk Raja Kota. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sudah larut. Ben Wang benar-benar harus pulang. Yang mulia, jangan terburu-buru. Pengurus rumahku sudah pergi ke Jufu untuk bertanya pada selir kerajaan. Sekarang kita merayakan festival dengan Ratu Ibu di istana. Kamu bisa tenang untuk meminumnya. Ahahau. Grand Duchess. Ben Wang benar-benar tidak kompeten. Kenapa aku tidak ganti baju dulu? Ahahaha. Santai. Hahaha. Ayo teman-teman. Kamu tidak melepaskan minumanmu hari ini. Berhenti, tidak apa-apa. Apakah itu menyenangkan? Hati-hati dengan pakaian yang rusak. Tidak apa-apa.
Hei, lihat betapa indahnya lentera di sana. Oke, mari kita ke sana dan melihatnya. Pria kerdil, aku juga ingin mengganti jam. Katakan baik kadang-kadang 3 saat. Sekarang sudah hampir setengah jam virtual. Lentera Wang, cantik sekali bukan? Ayo kita lihat yuk pergi. Jangan lupa pergi ke Wangs di Jalan Barat untuk melihat lentera. Itu yang paling indah. Aku yakin kamu akan menyukainya. Yang mulia si Jalang Kecil. Pergi Nepal Raka. Ya, Yang mulia, kamu mau kemana? kembali ke rumah. Tapi lentera di taman belakang sudah dinyalakan. Kenapa kita pergi bersama? Putri, aku benar-benar ada urusan keluar rumah. Aku ada janji dengan seseorang di malam hari untuk menikmati lentera bersama. Apa? Tapi bibiku sudah setuju. Biarkan kita. Aku selalu menganggapmu sebagai penyelamat hidupku. Jika ada sesuatu yang kamu salah pahami sebelumnya, Xiao Wang, maafkan aku. Hei kakak, hei 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 hei. Dari mana peri itu datang? Paman Lei, aku mengenalinya sebagai Guanyin hidup. Guanyin hidup itu luar biasa. Ah, jangan lari. Kamu memukulku, cium satu cium satu. Ah, hidup hitam ini. Aku sekarat. Bukankah kamu bilang akan menemuiku di lentera? Apa yang membuatmu begitu lama? Apakah kamu ikut campur lagi? Pasangan tidak ikut campur. Masih berani bilang tidak ikut campur? Aku pikir kamu ikut campur. Aku benar-benar diberkati dengan wanita kecil ini. Ya, suamiku adalah pahlawan besar. Benar. Itu luar biasa. Ya. Hei, lihat kemana mereka berdua pergi. Lang berbakat dan cantik, biarkan mengandalkanmu untuk membuat apa yang canggung. Setidaknya aku menyelamatkan hidupmu. Bolehkah memberikan sedikit muka? Zheng Gongzi, pahlawan Zengda. Kamu bijaksana dan berani dan seni bela dirimu kelas dunia. Selamatkan gadis kecil di antara api dan air. Gadis kecil berterima kasih padamu. Bolehkah itu? Aku suka mendengarkan. Haha. Hei, ada lampion. Aku tunjukkan ya, oke. Aku nggak butuh. Kalau nggak lihat lampionnya hilang deh. Ayo aku pergi. Ada hadiah kalau bisa nebak bos. Aku harus tebak semua teka-tekinya. Memang seperti yang diharapkan, emas batangan besar. Oke. Merak tutup layar main nama kuno. Apa merak tutup layar dan Guan Yu? Bodoh kan itu Guan Yu. Kamu nggak cukup bodoh buat melompat keluar. Hebat banget. Seluruh keluarga kita. Beberapa? Nggak bisa selesaikan masalah setengah membajak setengah baca. Bodoh. Pukul samping. Berputar-putar. Aduh, kenapa nggak susah sama sekali? Yang ini aduh. Kamu bukan barang kecil. Mau nggak? Nggak, kamu lihat berapa orang yang udah merekamnya. Aduh, ayo lihat pekerjaanmu download.
selesai. Wanita yang bepergian ribuan mil khawatir menunggu ramuan. Aku tahu itu rindu. Rindu-rindu. Wah anak baik, kenapa? Kamu pikir apa? Sudahlah, itu cuma ramuan yang patah hati. Apa yang heboh? Benar-benar apa yang kamu katakan juga. Hengki, nah kamu pikir nggak pantas kita berdua di sini? Nggak terlalu cocok. Gimana ini pantas? Gimana kalau nggak pantas? Bos totalnya ada 28. Non kecil, kamu ada di banyak. Kalau semua hadiahnya diambil sekarang, aku stan ini nggak seperti. Kamu kelihatannya seperti ini oke. Kalian berdua jalan-jalan dulu, dan kembali lagi. Aku akan menukarkan semuanya untukmu oke. Baiklah, siapa yang mau barang-barangmu? Ambil saja yang paling mahal. Bagus. Orang ini. Lihat gelang giok ini. Terbuat dari giok merah lantian. Ada emas merah di atasnya. Naga dan Phoenix itu membawa keberuntungan. Cocok sekali dengan istrimu. Sempurna. Aku tidak. Naga dan Phoenix yang baik. Aku suka itu saja. Oke. Tuan muda jalan pelan-pelan. Hahaha. Pemandangan indah selalu yang paling cepat. Yang penting adalah menemani Anda melihatnya tahun depan. Mari kita bicarakan. Aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu. Aku sedang menunggu seseorang. Siapa yang kamu tunggu sampai larut malam? Prilla. Ya, dia sedang menungguku di sana. Hei, aku akan mengantarmu ke sana. Aku. Mengantarmu kembali Tidak. Aku akan pulang sendiri saja. Bagaimana kalau ini? Kamu jalan duluan, aku berjalan di belakang. Ini kantor pusat. Tidak. Aku bisa melakukannya sendiri. Sudah larut malam. Kamu cepat pulang. Kenapa kamu begitu kesal? Yang kiri ini juga tidak bagus. Yang kanan juga tidak akan berhasil. Ini untukmu. Kamu bawa untuk bermain. Aku tidak bisa menerima ini. Kalau aku minta kamu menerimanya, kamu harus menerimanya untukku. Aku benar-benar tidak bisa menerima. Orang bilang, ini untuk pacarmu. Kalau aku terima, orang lain tidak tahu apa yang salah paham. Aku bilang ya, jangan pikir aku kasihin ke kamu. Itu karena aku tertarik sama kamu. Aku sudah punya pacar. Jangan menghindar dariku. Kamu cari aku untuk ketemu aku. Ini benar-benar kembang api, kamu bisa pura-pura marah sedikit. Yun. Kenapa kamu datang? Kamu tidak tahu aku baru saja bertanya. Maaf. Aku membuatmu menunggu. Aku pergi ambil ini sebelum aku terlambat. Kamu lihat. Ini. Ganoderma lucidum, ya Ganoderma lucidum, adalah dewa dalam obat-obatan. Aku sudah lama ingin kasih kamu hadiah. Ingin pergi aku. Aku pikir ini satu-satunya yang layak buat kamu. Cantik. Aku akan pasang ini buat kamu.
Wow, lihat lentera itu besar dan cantik sekali. Lihat sangat tampan. Wow, cantik dan besar. Lentera yang besar. Tidak cantik. Hei, lihat ke sini. Sisi ini lebih bagus. Tangan anak. Menua bersama anak. Kaisar kembali ke istana. Jade, lihat lentera itu. Aku juga tidak menyadarinya. Dia anakmu. Kamu hidup bersama setiap hari. Kamu buta. Periaku? Sang putri berasal dari keturunan bangsawan. Tentu saja aku sangat menyukainya. Si penjilat itu. Aku juga ingin memberikannya diam-diam dan menyingkirkannya. Tapi kali ini, Kaisar memberinya gelar Xiang Jun lagi. Siapa wanita itu? Adalah ahli Hang Yunxian yang merawat orang. Tepat sekali. Siapa Hang Yunxian? Sang permaisuri adalah putri Jenderal Xuan Wutang Gang. Wanita ini pasti punya keahlian medis. Pernah menyelamatkan korban di Yongqingnan. Orang-orang memberinya julukan Guanyin hidup. Ternyata dia istri asisten Menteri Su. Dia yang meninggal. Bukan dia, siapa lagi? Tidak menyangka dia akan menjilat Yongqing'an. Tidak heran Kaisar membebaskan dosa asisten Menteri Su tanpa alasan. Ini konyol. Ya? Saya tidak pernah tahu kapan dia terlibat dengan UR. Kapanpun dia. Singkatnya, dia berani menempel pada yang mulia seenaknya. Itu dosa yang tak termaafkan. Hei, diam. Tidak ada alasan bagimu untuk menyela. Permaisuri, menurut pendapat rendah hamba, masalah ini sebaiknya tidak diperbesar. Lebih baik kita meminta Yang Mulia Cheng untuk membuat rencana. Jika Raja Cheng ingin memasukkannya ke dalam istana. Tidak, sama sekali tidak. Aku benci Hang Yunxian itu. Aku tidak ingin dia muncul di hadapan Yang Mulia. Diam. Lihatlah dirimu seperti ini. Apakah kamu punya sopan santun seorang penguasa? Jangan bilang kamu belum menikah dengan istana Raja Cheng sekarang. Kamu menikah dengan istana Cheng. Itu juga untuk melayani pangeran bersama selir-selir sampingan. Ini disebut kewajiban seorang wanita. Baiklah. Meril Lins juga keponakan dan putri keluarga berkabung. Adapun Hang Shiyus yang itu. Ambilkan sepotong burung bangau merah, ya? Permaisuri, mohon pertimbangkan lagi. Jika ingin memberinya hukuman mati, tidak bisa menggunakan cara ini. Dia bagaimanapun adalah nyonya keluarga pejabat. Selain itu, dia tidak hanya menyelamatkan banyak orang dalam wabah, dan berteman baik dengan Master Jingqi, sehingga memberinya hukuman mati tanpa alasan. Ringan membuat marah pejabat garam. Berat menyebabkan kemarahan publik. Dan Yang Mulia akan menyimpan dendam. Aijia benar-benar bingung. Tapi tidak terlalu sulit untuk membersihkannya diam-diam. Wu Xianfei. Keluarga berkabung tahu bahwa kamu adalah orang yang bingung. Hari ini keluarga berkabung menaruh kata di sini. Raja, suatu hari, jika kamu ingin menjadi kaisar,
Ratu harus bermarga, Wang. Ya? Malam yang panjang bersama Kaisar. Ke gulung nektar untuk makan angin. Aku masih ingin berterima kasih padamu. Membuatku menghabiskan festival musim semi yang sangat tak terlupakan. Jika kamu suka, aku akan menemanimu seperti ini setiap tahun di masa depan. Sepakat. Sepakat. Jangan di depanku. Sebut 3 kata nektar osmanthus. Turun adalah. Wang Shen menteri tua meminta untuk masuk. Yang mulia menteri tua telah menemukan. Nona Hang dan Yang mulia Cheng sudah lama saling kenal. Mereka bertemu di Yongqingan. Pertemuan malam ini. Sebenarnya itu sudah lama sekali. Jangan bilang. Tidak heran kamu terlihat begitu bersemangat belakangan ini. Ternyata ada kekasih. Katakan padaku keluarga mana yang terbaik. Bagaimana karakternya? Karakter yang sangat baik. Dan baik serta lembut. Menyelamatkan nyawaku sebelumnya. Saudaraku sudah membuat janji pribadi dengannya untuk seumur hidup. Yang mulia, apakah kamu mau? Jangan menebak menteri tua. Aku benar-benar tidak suka wanita itu sama sekali. Ya. Dan ada. Nanti di depanku. Jangan sebut wanita itu lagi. Ya. Yang mulia. Seharusnya tidak mengganggu Yang mulia. Tapi di antara 2 batalion tentara yang bertempur. Salah satu batalion memimpin. Zheng Dan yang dulunya adalah pengawal Yang mulia. Karena itu, kita hanya bisa meminta Yang mulia untuk mengambil inisiatif sendiri. Bagaimana bisa pertarungan yang baik? Baiklah, saya akan memijak. Bagus kehilangan 1 atau 2 nyawa. Silakan kembali Adipati Cina. Saya pensiun. Kuda. Anda tidak perlu mengikuti ini hari ini. Karena masalah ini lebih merepotkan. Saya khawatir tidak bisa kembali ke rumah malam ini. Jika Anda kembali, Buddha akan pergi ke rumah untuk mencari Prila. Biarkan dia memberitahu gadis itu untuk tidak khawatir. Pintar seperti hantu. Beritahu Adipati Kerajaan untuk memulai. Ya? Sejak perintah Jenderal Sun Wuhanggang ke komando ibu kota Zhejiang, ribuan hal pergi ke Hangzhou untuk menjabat. Tidak boleh ada kesalahan tentang meninggalkan Beijing pada hari yang sama. Patuh. Tuan Hang akan pergi sekarang. Apa? Kami akan pergi ke Hangzhou segera, sekarang. Tapi nenek Anda baru saja mengatakan dengan jelas bahwa kami akan pergi ke rumah ibu angkat kami. Tidak, saya tidak bisa pergi sekarang. Saya masih punya barang untuk dikemas. tidak perlu membersihkan. Apa yang hilang? Mari kita beli di sana. Mengapa begitu mendesak? Nenek dermaga telah tiba. Hei, ayo.
Nona, Prila Frutescens. Apa yang masih Anda lakukan di sini? Apakah Anda ingin seluruh dermaga melihat seperti apa Anda? Ayah, mengapa kita terburu-buru? Ini tidak perlu Anda urus. Cepat bawa nenek Anda naik kapal. hentikan itu, ayo, ayo, ayo. Pindahkan barang dengan cepat. Berkemas dan pergi segera. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Ju. Tuan Ju. Prila meninggalkan kapal sekarang dengan setengah jam tersisa. Bisa tolong kirimkan pesan untukku? Bagus. Aku ingat keluarganya tinggal di prefektur Suanan. Ada pohon willow besar di depan pintu dan 2 patung singa batu. Oke, aku pergi sekarang. Non, aku tidak bisa. Apa itu? Tuanku, Tuan, dia tidak akan membiarkan kita turun dari kapal, kita semua akan tinggal di sini. Tapi jangan terlalu khawatir, Non. Ketika kita sampai di tempat itu, pada saat itu aku akan menulis lagi ke Tuan Ju. Mungkin tepat waktu. Bagaimana Ahsan bisa menjadi bisu? Hei, aku akan memberitahumu mengapa kamu belum bicara 2 hari ini. Malam sebelumnya dingin. Lidah kecilku hampir copot. Setiap hari tenggorokanku seperti penuh dahak. Jangan bilang betapa tidak nyamannya. Bagaimana lidah kecil bisa copot? Kamu lihat yo. Hampir menyentuh lidah. Aduh. Ahsan. Kamu kesini sebentar. Non kecil, ada yang bisa kubantu. Jika aku bisa memperbaiki lidah kecilmu segera, bisakah kamu membantuku? Kamu bisa menyembuhkan lidah kecilku. Bisa. Yang harus kamu lakukan hanyalah mengirimkan surat untukku. Sungguh-sungguh. Sekarang kamu ambil garam dan sumpit. Aku akan mengobatimu segera. Oke, aku pergi sekarang. Oh, Prila bawakan aku sepotong arang bagus. Duduk. Air Prila. Tunggu, kamu harus tahan. Sakitnya seperti disengat lebah. Buka mulutmu. Ayo, lidah ke bawah. Oh. Bagaimana perasaanmu sekarang? Pulang. Non kecil, kamu seperti peri. Maka kamu harus mengirim surat ini ke kediaman Ju di seberang kediaman Suanan. Cari Ju Yujucilde harus menyerahkan langsung padanya. Ahsan. Ingat, jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Atau nona kita akan membuat lidah kecilmu jatuh lagi. Jangan khawatir, dan jika kamu tidak bisa menemukan Jugongzi, ingat mencari kuda kecil juga bisa. Baiklah, pergi. Kamu berpikir dengan baik. Nona nenek bertanya apakah kamu sudah menyelesaikannya. Dia memintamu untuk datang dan menemaninya sekarang. Baik. Ayo pergi ya. Oh, Yang Mulia. Sudah waktunya makan. Zisu, menurutmu Yogongzi akan datang kepada kita? Pasti akan. Kamu pikir kapal kita baru saja berangkat. Jadi begitu Tuan Ju menerima kabar, aku yakin dia akan segera datang untuk menemuimu. Lagi pula Tuan akan menjadi pejabat, tidak seperti menjadi perampok. Tidak ada alasan untuk mencarinya, kan?
Baiklah, ayo makan. Josine. Josine. Yunhyun. Yunhyun. Yunhyun Yunhyun. Aku di sini. Yo Gengzi. Yunhyun. Yo Gongzi. Yunhyun badut kita sudah di sini. Yo Gongzi. Aku di sini, aku di sini. Yunxian. Yo Gongzi. Duke of Yo Gongzi. Yunhyun, apa yang kamu teriakkan di sini? Jangan terburu-buru masuk. Nenek adalah Yo Gongzi. Yo Gongzi telah datang kepadaku. Yo Gongzi. Yo Gongzi. Yo Apa yang Gongzi. sebenarnya terjadi di sini? Yo Gongzi. Kamu masuk dulu. Ayah, aku tidak akan masuk. Ayah. Yo Gongzi. Tangan putra. Menua bersama putra. Yo Gongzi. Ayah, biarkan aku pergi. Nona Bambu. Ayah. Tuan Hao, ini aku. Ini kamu. Kamu adalah Jin Wei. Bagaimana dengan pengawal kerajaan? Aku akan mengajar putriku sendiri. Apa masalahnya dengan pengawal kerajaan? Aku adalah saudara kandung Kaisar Cheng Wang Juqiu. Sekarang aku ingin secara resmi meminta cintamu. Aku ingin menjadikan Yunhyun sebagai putriku. Kamu bilang siapa kamu? Cheng Wang. Aku tidak tahu betapa ofensifnya Yang Mulia. Yang Mulia, mohon maaf. Jenderal Heng. Tidak perlu memberi hormat lagi. Beri uang. Bolehkah aku masuk? Masuklah. Aku ingin mertuaku setuju. Tidak mudah untuk melihatmu sekali. Yah, kamu tidak perlu menghindarinya lagi. Bukankah aku hanya meminta ciuman? Kamu benar-benar raja. Ya. Jangan marah dulu. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku adalah anggota keluarga kerajaan. Tapi kamu tidak bilang kamu raja. Kamu tidak bilang kamu adalah satu-satunya saudara kaisar hari ini. Yue Hyun, dengarkan penjelasanku.
Karena situasi politik sangat rumit. Itu sebabnya aku tidak memberitahumu segalanya. Ini masalahnya. Meskipun aku adalah pangeran kedua dari kaisar pertama, tapi aku tumbuh di luar istana. Jadi begitu aku mendengar kamu meninggalkan Beijing, aku tidak peduli apapun. Isian, kenapa kamu buru-buru meninggalkan ibu kota? Bahkan jika mertua akan bekerja. Tidak perlu meninggalkan keluarga pada hari yang sama. Ayahku terlalu khawatir. Dia takut kita akan dalam bahaya jika tinggal di ibu kota. Ini pasti ada hubungannya dengan peristiwa besar dalam keluarga kita 10 tahun lalu. Peristiwa 10 tahun lalu. Sebenarnya nama keluarga kita bukan Hao. Aku tahu itu karena Jenderal Hang membangun istana. Sang ibu ratu memberikan nama keluarga. Tidak. Nama keluarga kita sebenarnya adalah Tan. Kakekku dihukum oleh Thai Hospital. Itu karena bunga merah Yan menyebabkan keguguran tidak sengaja pada San Guifei. Maafkan aku. Ini adalah pantangan di rumah kita, karena itu aku tidak pernah memberitahumu. Jangan takut. Bahkan jika kamu menyinggung ibu ratu, aku bisa menyelamatkanmu juga. Yunhyun. Maukah kamu menikah denganku sekarang? Aku bersedia. Tapi apa? Apakah kamu masih ingat apa yang kita katakan di jembatan King Shui hari itu? Tangan putra. menua bersama putra. Jenderal Pang. Oh tidak. Jenderal Tan. Masa lalu rumahmu. Yunhyun sudah memberitahuku. Jika Jenderal Meng mengizinkan pernikahan, urusan Yunhyun adalah urusanku. Aku bisa kembali ke istana sekarang dan melapor kepada Kaisar untuk membersihkan keluhan keluarga Tan. Dengan perasaanku dengan saudaraku, aku percaya ini tidak sulit dilakukan. Yang Mulia, Meto Yokozuna. Terima kasih banyak. Hanya saja kasus ini sudah lama. Sejauh ini belum ada tersangka yang ditemukan. Untuk membuktikan ketidakbersalahan ayahku, ini terikat pada surga. Jika Jenderal bersedia, aku Saitama bahkan akan masuk ke bumi, juga akan menemukan pembunuhnya. Pangeran melihat gadis kecil itu. Itu adalah berkah gadis kecil itu. Baris saja, sejak tidak ada dua kata. Terima kasih ayah mertua. Siaguan tidak berani. Ayah mertua. Sebaiknya kita bawa perahu ke pantai dulu. Kamu istirahat sebentar. Apapun masalah dengan surat pemindahanmu, aku akan kembali ke istana sekarang. Mengajukan petisi kepada Kaisar lagi. Batalkan pengangkatanmu. Perkiraan bukan sehari. Kamu bisa pulang. Setelah aku mengatur semuanya, aku akan meminta Kaisar untuk perintah lain mengizinkan pernikahan. Menikahi cinta sejatimu secara resmi. Segalanya atas perintah yang mulia. Kamu tidak perlu takut. Denganku segalanya akan terselesaikan. Aku tahu. Lanjutkan. Aku menunggumu.
Mengapa kakakmu mengatakan dia tidak bisa menemuiku? Aku benar-benar ada dalam keadaan darurat besar. Yang mulia Anda benar-benar tidak bisa menemui Kaisar. Aku sangat marah tadi malam. Lalu dia mengunci dirinya di kamarnya. Bahkan Dayang pun tidak diizinkan masuk. Apalagi Yang Mulia. Apa yang harus aku lakukan? Yang Mulia, kenapa Anda masih di sini? Hidup raja selamanya. Semua orang yang menganggur tidak diizinkan tinggal di istana dinasti Qing. Silakan kembali. Bahkan istanaku sendiri tidak. Ya. Bahkan Menteri Upacara menyerahkan plakat tadi. Aku ingin melaporkan tentang upacara besar pro pemerintah. Kaisar melemparnya keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja beberapa hari yang lalu? Ini. Budak Wang Zhen meninggalkan istana tadi malam. Apa yang terjadi? Ini adalah masalah kebijakan istana. Jangan dorong aku. Ayo kita semua turun. Ya. Penampilan permaisuri. Aku sudah tahu. Noni sudah mulai larut. Cepat kembali untuk beristirahat. Aku tidak bisa tidur. Juga tidak tahu. Saitama tidak melihat Kaisar. Kamu lihat ya, jaraknya tidak terlalu jauh dari sini ke ibu kota. Tapi ketika pangeran melihat Kaisar, selalu butuh waktu untuk pergi dan kembali. Jadi jangan terburu-buru. Pasti ada kabar di pagi hari. Semoga saja. Lalu kita kembali beristirahat. Yang Mulia bersedia membantu keluarga kami. Itu hal yang baik. Lagi pula dia adalah satu-satunya saudara Kaisar. Suruh dia maju. Meskipun tidak bisa langsung memulihkan nama baik ayahmu. Setidaknya setelah Ratu mengetahui identitas sebenarnya keluarga kami. Demi dia akan melepaskan keluarga kami. Tidak semudah itu. Niang. Aku merasakan ini di hatiku. Transfer tak terduga saya. 8 prestasi terkait Yang Mulia. Apa artinya ini? Niang. Kamu tidak berada di istana. Tidak tahu banyak tentang hubungan antara Ratu dan Wang Guonong dengan Yang Mulia Cheng. Tapi sejauh yang aku tahu, 9 dari 10 menteri di istana tahu. Ratu akan menjodohkan Yang Mulia dengan keponakannya. Kamu bicara tentang Serif Sungai An. Benar. Aku dengar orang bilang, tahun baru. Ratu siap menikahkan Tuan dan Yang Mulia Anhe. Pada akhirnya Kaisar menghentikannya. Perjamuan istana ini juga berakhir buruk. Niang, kamu ingin ya? Jika Wang Guogong mengetahui niatnya untuk segera menikahkan putrinya dan kehidupan pribadi orang lain, apa yang akan dia lakukan? Itu. Hasil terburuk adalah mereka mencoba menyingkirkan kita, memotong rumput sampai ke akarnya. Kamu bilang Yun Hyun wanita jahat itu. Dan menyebabkan bencana seperti ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagi saya ini hanya kecurigaan. Yang Mulia meminta kita untuk menunggunya selama 1 hari. Jika tidak ada kabar darinya, menjelang pukul 4 besok pagi. Berubah dari pendaftaran menjadi berjalan. Oke. Semuanya akan mengikuti pengaturanmu. Lagi pula tempat dupa itu belum dibuka. Ya ampun ibuku. Saat waktunya tiba, jika itu untuk menyelamatkan nyawa. Apa pedulimu dengan tempat dupa itu? Yun Hyun ini benar-benar bencana bagi keluarga kita. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin bencana seperti itu datang dari langit? Baiklah. Berapa kali kamu sudah mengatakan itu? Seberapa muda Yun Hyun saat itu? Bagaimana dia tahu bahwa air yang dituangkan ke dalam pemerah adalah ekstrak safflower? Tapi jika bukan karena dia,
Ayah tidak akan bunuh diri untuk menyelamatkan keluarga. Grind tidak akan jatuh dari tebing dan mati dengan menyedihkan. Tapi kebetulan wanita jahat ini, sampai sekarang. Aku bahkan tidak ingat wajah si pembohong itu. Kamu bilang mengapa keluarga Tan kita bisa terpuruk seperti ini? Baiklah, baiklah. Berapa tahun sudah berlalu? Ayahmu juga bilang, pelakunya adalah si pembohong. Bukan Yunhyun. Niang. Tapi sekarang aku benar-benar takut. Pangeran Nafei harus membersihkan 3 generasi. Kamu bilang jika kita mengganti nama keluarga Tan untuk menemukan hal lama ini, bisakah Ibu Suri memaafkan kita? Akankah Guild Penaklukan memaafkan kita? Ah. Siapa? Apakah itu Yunhyun? Ayo masuk. Ayah. Tuan Nyonya tua masih belum tidur sampai larut malam. Apa yang kalian berdua lakukan di luar sana sembunyi-sembunyi? Tidak. Kami tidak bisa tidur. Jadi kami ingin menghirup udara di luar. Baiklah, 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 baiklah. Sudah tidak pagi lagi. Kembali ke rumah dan tidurlah, ya ibu. Hati-hati dengan seseorang. Ah. Tidak ada orang pergi. Kamu. Lari, lari, lari. Nenek hati-hati. Ini bunuh nenek tua itu. Ah. Siapa sih kamu? Bajie, lari, Nenek. guru. Nenek. Hei ah. Katakan siapa yang mengirimmu. Hei. Ah. Mati Miss ah. Kamu bergerak. Jisoo. Itu kamu, itu aku. Kamu membunuh keluargaku. Aku ingin mengambil nyawamu. Ah, ini. Prilla. Segel giok peri giok. Depan kerajaan. Lagu ini aneh. Aku tidak tahu. Orang dewasa tidak tahu tentang hal ini. Dari mana dokumen ini berasal? Yang mulia Anda terus menemui Kaisar besok. Aku pergi ke kementerian pagi-pagi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Bagus. Little Shangko. Harap beritahu Kaisar lagi. Aku benar-benar ada sesuatu yang mendesak. Yang mulia. Hamba katakan yang sebenarnya. Kaisar tampaknya marah padamu. Cukup lihat hamba. Jika Anda benar-benar terburu-buru, mari kita pergi ke permaisuri dan melakukan sesuatu tentang itu. Marah padaku. Mengapa hamba tidak terlalu jelas? Hamba mendengar Kaisar minum terlalu banyak dan memarahimu. Hamba memikirkannya sendiri. Ah, yang mulia,
Apakah kamu terlalu hamba? Yang mulia. Sang Kaisar. Saudaraku menyusup ke istana Kaisar. Pantas mati. Hanya saja saudaraku tidak tahu bagaimana menyinggung Kaisar. Juga berharap Kaisar mengungkapkan. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Sang permaisuri telah tiba. Apa yang kamu lakukan di sini? Pelayan pria dan wanita yang tidak diundang. Saya harap Kaisar akan memaafkan saya. Hanya saja saya menyadari hal ini. Kaisar pasti ingin segera mengetahuinya. Mohon maaf untuk sementara waktu. Tidak perlu. Hal ini berkaitan denganmu, Raja Cheng. Apa masalahnya? Katakan. Yudong yang meminta pertemuan mendesak tadi. Pelayan pria dan wanita mengatakan mereka menerima laporan mendesak tentang korespondensi. Zhejiang telah menginstruksikan ribuan program kelas dunia. Sebuah keluarga tiba-tiba diserang oleh bandit dalam perjalanan ke kantor. Jadi bagaimana dengan Yun Hyun? Hanggang dan ibunya menyelamatkan nyawa mereka. Hanya wanita yang baik, Yun Hyun. Sayangnya dia jatuh ke air dan meninggal. Ah tuanku. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin memanggil dokter istana? Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Jenazah Su ditemukan. Tapi Hang Yun Hyun terluka dan jatuh ke air. Jenazahnya tidak ditemukan. Kami masih melakukan penyelamatan. Barang tidak berguna. Gulung adalah. Ayah sudah mati atau belum? Hanya jenazah Su Ji yang ditemukan. Hang Yunxian ini juga tidak bisa hidup. Dia terluka parah. Jatuh ke air. Haha, air di bulan musim dingin yang dingin ini dalam dan deras. Jika dia bisa hidup lagi, itu benar-benar dewa. Baik. Su mati dengan baik. Ini terjadi padanya. Dia menyimpan kebencian. Dengan cara ini raja tidak akan mencurigai kita. Cantik. Kamu akan mengambil kesempatan ini. Kita harus menghibur raja dengan baik. Dan tidak bisa menunjukkan kakinya. Ya. Kerja bagus.